yang latihan kemarin ya. Nah, Ya. Miss mau ulang sebentar aja, cepet ya. Miss langsung tunjuk saja orangnya ya. Coba Marcel Alexander, coba nomor 1. Apa itu Marcel Alexander nomor 1 jawabannya? Grandpa visits us every morning. Visitnya tulisannya gimana? P-I-S-I-E-S. Oke, dengan S ya. Terus lainnya disalin ya, kayak gini ya. Iya. Oke, very good ya. Ada yang mau bertanya nggak nomor 1? No. Nggak ada. Kalau nggak ada nomor 2, Kayla. Miss, I want. Ya, Kayla Ivania. Nomor 2 apa? Apa Kayla? Halo, Kayla. Ya oke, yuk Faye bantu nomor 2. Grandpa came CAME to our house last month. Very good. Ada yang mau bertanya nggak nomor 2? Nggak ada. Kalau nggak ada, nomor 3 coba Samuel Matthew. Nomor 3 Samuel Matthew. Miss, I think there is the connection is bad. Oke, kalau begitu coba ini dulu sebentar. Coba kalau gitu Rafael Aaron. Rafael Aaron. Nomor 3. Iya. Nomor 3. Apa jawabannya? Hah? My bike yesterday. Fixes my bike yesterday. Fix-nya tulisannya bagaimana? Fixed. F-I-X-E-D. Very good ya. My bike yesterday. Ada yang mau bertanya nggak nomor 3? No, Miss. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 4. Coba nomor 4 Mildred. Nomor 4. Apa? Nomor 4 apa jawabannya? Baru join, Miss. Baru join. Ya sudah, nanti nomor 5 ya. Nathan Lau. Nathan Law. Nathan ada? Nathan? Nick Redion. Nick Redion? Ada, Miss. Yuk, apa Nick nomor 4? Apa nomor 4? Apa, Miss? Nomor 4 apa jawabannya nomor 4? Aku baru masuk, Miss. Bisa lihat ini pertanyaannya. Apa jawabannya? Apa? Always. Terus apa? Habis always apa, Nick? Yes. Jawaban itunya tulisannya bagaimana kata kerjanya? D. O lalu? Lainnya mute dulu. DO lalu? I. S. Ya, berarti does ya. My brother always does. Lalu lainnya disalin aja ya. Sorry, Miss. Tadi koneksinya agak hilang. Oke. Ada yang mau bertanya nggak nomor 4? Nggak ada. Kalau nggak ada, Mildred nomor 5.
Miss, Apa? aku masih bingung kalau in the bakery itu berarti pakai apa? In the bakery itu kan nama tempat. Yang kamu lihat keterangan waktunya, bukan tempatnya. Keterangan waktunya apa? Often. Nah, Often. kalau often biasa sesuai di catatan pakai kata kerja bentuk apa? Top one. Nah, berarti jawabannya apa itu? The woman Heeh, often heeh. by Gini doang? Gitu doang. Bukan. Harusnya bagaimana? S. Pakai S ya. Verb 1S ya. By. Ya. Oke. Sekarang Miss tanya nih. Sekarang Miss tanya ya, kenapa harus pakai S? Karena dia kan kalau di woman itu kata gantinya she. She. Ya. Is Ya. E, no S. Oke, Is karena woman. subjeknya the woman, kata gantinya she ya. Jadi verb 1S ya. Kalau he, she, it pakai S. Ya, verb 1S. Oke. Berikutnya nomor 6. Samuel Matthew, ayo cepat nomor 6. The baby Hah? cries every night. Cry-nya bagaimana tulisannya? Cry-nya Pak C-R-I-E-S. Ya, cries ya. Cries every night. Very good. Nomor 7. Nomor 7, coba Likinsa. Ayo, nomor 7 Likinsa. Keterangan waktunya apa? Last night. Ya, kalau last night berarti pakai verb 1 atau verb 2? Betul. Verb 2-nya where apa? Belum hafal ya? Siapa yang sudah hafal? Saya. Kayak siapa? Gantian. War. Rafael dan Ray sudah. Gantian yang lain dulu. Yang lain dulu. Siapa yang belum? Saya yang belum. Saya belum. Ya, Joanna Ang. Yuk, Joanna Ang. The girl was Aha. dressed last Aha. night. Oke, war-nya tulisannya gimana? W-O-R-E. Ya, gini ya. A red dress last night. Oke, nomor 8. Nomor 8, Jericho. Miss. Ya, kenapa? Kata Quinsa mic-nya nggak bisa keluar suaranya. Oh, ya sudah kalau itu, tapi mulai sekarang semua gadget yang kalian pakai coba diperiksa ya untuk kamera dan mic-nya ya, karena kita mau tes speaking loh. Ya. Miss, terkadang kayak gitu tuh, Miss. Aku juga kalau misalnya wifi-nya lagi jelek, walaupun udah dibuka mic-nya, dia nanti ke teman-temannya nggak ada suara. Oh ya sudah, kalau memang jaringannya yang jelek ya berarti solusinya kan harus pas jaringannya bagus ya. Miss pikir kalau misal gadgetnya yang bermasalah kan harus diservis gitu. Kalian yang tahu problemnya apa ya. Oke, berikutnya yuk. Awalnya aku ini lah. Yuk, siapa? Jericho, nomor 8. I read the book just now. Itunya bentuk tunya read apa? Masa read it? Enggak dong. Red. Ya, tulisannya gimana red? R-E-D. R-E-D? Merah dong. E-nya 2. E-nya 2. Jadi read. Ya. Enggak dong. Jadi E-nya 2. Saya tahu, Miss. Apa? Saya siapa? Miss. Saya siapa? Valerie. Oke, Valerie. I read the book just now.
read-nya itu sama kayak read, cuma pembacaannya beda. Ya, tulisannya sama persis, hanya kalau dia verb to dia dibacanya read, ya. I read the book just now, ya. Hati-hati. Yang nomor 9. Nomor 9 Clarita, nomor 9. Every day one class, berarti class, Heeh. classes lah. I don't Ya, know. closes. Gini kan? The bank closes. Bank close. Heeh. Iya. At 3 every day. Ya, gitu ya. Yang terakhir nomor 10. Nomor 10. Tunggu. Siapa yang belum? Kenzi. Kenzi belum kan? Ayo Kenzi, nomor 10. Ya, Bu. Heeh. Yang Apa? we go Go-nya jadi apa? Itu keterangan waktunya apa? last Sunday. Berarti verb 1 atau verb 2? Verb 2. Iya, verb 2. Berarti go-nya menjadi apa? Goes. Kamu belum hafal ya? Yang kata kerja tidak beraturan harus dihafalkan loh. Kalau nggak hafal kan jadi kayak begini nih kalau nggak hafal. Jadi nggak bisa kan ya. Josh Alexander. Rachel, Miss. Gantian. Josh Alexander. Hah? Apa? Goes. Go-nya jadi apa? Goes. Bukan dong. Josh Alexander tahu nggak? When tulisannya gimana? Miss. When tulisannya gimana? WENT. Ya, W-E-N-T. Go-nya menjadi went ya. Went to the swimming pool and nah, dengarkan. Hati-hati, ini verbnya ada 2 ya. Go dan swim ya. Richelle, swimnya jadi apa Richelle? Apa, Miss? Swimnya jadi apa? Swimnya jadi swim. Hah? Swam. Dengarkan, bacanya swam. Ya. Swam the whole day. Nah, kalian dengarkan semua ya. Yang nomor 10, go-nya menjadi went, swim-nya menjadi swam, itu semua verb to, karena keterangan waktunya last Sunday. Bukan the whole day-nya ya. Ya, the whole day-nya mau ada atau nggak ada terserah, tapi pokoknya ini adalah Sunday. Last Sunday keterangan waktunya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Tidak, Miss. Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita langsung ke bagian 2. Nomor 1 yang menerjemahkan yang belum dapat giliran siapa? Josephine Rosalin. Yuk, Josephine Rosalin, nomor 1. I menggambar apa? Menggambar? Draw. Tapi itu keterangan waktunya apa? Baru saja. Nah, kalau baru saja pakai verb 1 atau verb 2? Verb 2. Verb 2-nya draw apa? Drew. Bacanya drew. Nah, Miss, banyak yang ngecat, Miss, ngalangin itunya. Yang ngecat ngalangin tulisannya, Miss. Ayo yang ngecat berhenti, jangan ngecat ya. Ya, jangan ngecat ya. Kita lisan aja, ya. Ingat-ingat itu bacanya Drew. Ada yang namanya Andrew? Ada yang namanya Andrew. Nah, bacanya Andrew kan? Ya, itu draw, Drew. Andrew. Ya. Andrew ada itu namanya. Andrew. Ingat Andrew, draw menjadi Drew. Gitu, ya. Berarti artinya done. Ini yang nomor 1, I drew. Lalu sekuntum bunga apa? A flower. Ya, a flower baru sajanya kalau belakang ya.
Ingat-ingat ya, dengarkan. Dalam bahasa Indonesia baru sajanya di depan, tapi dalam bahasa Inggris selalu letakkan di belakang. Ingat-ingat ya. Yang nomor 2, Samuel. Samuel sudah kan tadi? Yang belum ya? Tunggu, yang belum siapa? Theodora. Theodora nomor 2. Yesterday I needed a ruler. Pinter ya. Yesterday I needed a ruler. Nomor 3, Gabriel. Mimis. Ayo, Gabriel. Mom Heeh, dropped heeh, a plate heeh. last night. Drop-nya bagaimana tulisannya? DROPPED. Ya. Drop a plate last night. Tadi yang bilang me saya Plate tapi belum last dapat giliran siapa? Yang tadi mau nyoba tapi belum dapat giliran siapa? Ayo. Siapa? Andrew mau? Siapa yang mau tapi belum dapat giliran? Ayo, nomor 4. Miss. Siapa? Saya Second siapa? chance, Miss. Saya Second siapa? chance. Hah? Second chance. Second chance. Jericho. Ya sudah, ayo Jericho. Ayo Jericho. No. Hah? Apa nomor 4? My uncle always Hah? lives in our house when he's in Jakarta. Oke, dengarkan semua ya. Dengarkan semua ya. Secara grammar, jawaban Jericho betul. Secara grammar, pakai verb 1S. Tapi secara kosakata, pemilihan katanya kurang tepat. Ya, jadi dengarkan semua. Dengarkan Miss, I know. apa? You know what? Kan Jericho bilang lives. Harusnya itu Kenapa? stay. Bedanya apa live dan stay? I really don't know, but I already memorized. Dengarkan ya. Dengarkan ya. Live itu artinya tinggal, stay itu artinya juga tinggal. Tapi kalau live itu tinggalnya permanen, kalau stay itu tinggalnya sementara. Nah, itu si Paman tinggalnya sementara atau permanen? Sementara. Sementara. Hanya kalau di Jakarta aja kan? Ya, berarti my uncle always apa Jericho? Jericho? Yang live atau stay? Stay. Ya, pilihnya yang stay ya. My uncle always stays ya at our boleh house, boleh home ya. When he is in Jakarta. Ada yang mau bertanya nggak di sini? Nomor 4 ada yang mau bertanya nggak? Enggak, Miss. Nggak ada? Nggak ada, Yakin? Miss. Bedanya house sama home apa? Kalau Iya, kalian aku nggak ada baru yang mau tanya, Miss yang tanya. Ayo harus bisa jawab. There is no difference. Miss, saya Miss. Siapa saya? Ailenka, Siapa? Miss. Oke, Alenka. Ailenka, Miss. Ya, kenapa Alenka? Kalau house itu bangunan, kalau home itu tempat tinggal. Ya, jadi kalau house itu rumah dalam artian bangunan, bangunan yang bentuknya rumah. Sedangkan kalau home itu rumah dalam artian tempat tinggal, bangunannya belum tentu rumah gitu. Bisa saja ada yang tinggal di apartemen kan, ya. Jadi kalau kamu tinggal di apartemen, kamu boleh bilang this is my home, ini tempat tinggalku gitu. Ya, tapi kalau yang tinggalnya di rumah, ya boleh bilang this is my house, this is my home, nggak apa-apa, gitu. Paham nggak? Paham, Miss. Ya, Aku mau very tanya good, satu Gabriel pertanyaan Ailenka. lagi, Miss. Siapa mau bertanya?
Kenapa Matthew? When itu kan artinya kapan, kenapa tiba di tengah situ? When itu kalau digunakan dalam kalimat tanya artinya kapan. Tapi kalau digunakan dalam kalimat positif artinya saat. Jadi bedakan kalimat tanya atau kalimat positif. Itu kalimat tanya atau kalimat positif? Positif. Nah, artinya saat. Kalau misal tanya gini, when is your birthday? Kapan ulang tahunmu? Itu karena kalimat tanya. Paham, Matthew? Paham. Ya, very good. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak ada? Kalau enggak ada, kita lanjut. Ya. Oke, the last number. Nomor 5. Nomor 5 yang belum dapat giliran siapa? Yang pengen jawab tapi belum dapat giliran. Siapa? Siapa saya siapa? Josephine Ang tadi udah kan ya? Itu Joanna. Belum, tadi Joanna. Hah? Tadi Yang Joanna, Miss. Tadi Joanna. Joanna, Maaf ya. ini Josephine. Berarti ingetnya Angnya doang ya, Miss ya? Oke, Josephine. Yuk, Josephine Ang, nomor 5. every morning, Mm-mm. Tony's mom Mm-mm. peel 2 Mm-mm. carrots Ah, to make a soup. Oke. Tony's every morning Tony's mom, peel-nya tulisannya gimana? P-E-E-L. Gitu doang? Tambahin S. Cuman gitu doang? Nambahin S. Hati-hati ada S-nya. Ya, peels, lalu to, wortelnya tulisannya gimana tuh carrot? C-A-R-R-O-T-S. Ya, pakai S jangan lupa ya, karena 2. 2 carrots to make soup atau a soup? A soup. Sebuah sop gitu ya. Enggak, Setiap soup doang. pagi ibunya Tony mengupas 2 buah wortel untuk membuat sebuah sup gitu. Carrot soup. Hah? Untuk membuat sebuah sup gitu ya. Nggak pakai A. To make a soup. Nggak pakai A, cuma soup Nah, doang. To make di soalnya ada sebuahnya enggak? No. Enggak. And soup cannot be counted. Ya, and you cannot count soup ya, cannot be counted. Ya, soup cannot be counted. Tidak bisa Uncountable. dihitung. Jadi nggak boleh pakai Bisa. ya. To make soup, langsung aja. To make soup, gitu. Any question or not? Besok kalau ulangan kurang-kurang atau kelebihan 1 huruf salah loh ya. Miss pasang kunci, tidak periksa manual. Jadi ingat-ingat cara menerjemahkan yang sudah Miss ajarkan ini. Ya, Ya. oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Jadi pembahasan soal kita udah selesai. Berikutnya kita mau ada soal latihan reading. Miss akan memberikan bacaan pada kalian. Nah, ini vocabulary yang perlu kalian pahami, ya. Dalam bahasa Inggris, kalau kita mau ngomongin kelas, ya ada 2 cara. Kelas 1, kalian boleh grade 1, boleh first grade. Perhatikan letak grade-nya ya. Kalau letak grade-nya di depan, kalian pakai angka bilangan yang biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau grade-nya di depan. Kalau grade-nya di belakang, kalian pakai cara lain. Angka dalam bahasa Inggris itu ada dua cara ya. 1 atau first, gitu pernah diajarin nggak dulu? Mana sih? Gara-gara nonton TV itu kan sudah tahu. Oke. Aku diajarin mami. Oke, gini ya, kalau menurut Miss seharusnya sih sudah pernah diajarkan seharusnya. Tapi seandainya So, belum second. atau seandainya kalian lupa, ini Miss kasih lagi untuk mengingatkan ya. Kalau grade-nya taruh di belakang, kalian pakai cara yang ini. Kelas 1 first grade, kelas 2 second grade. Second.
Kelas 3, third. Third grade. Kelas 4, fourth Fourth grade. Great. Ya. Dengarkan cara bacanya ya. Dengarkan cara bacanya. Ya. Ini kalau ini dengarkan dulu. Mute dulu. Kalau yang ini for, yang ini fourth. Bisa bedakan? For, fourth. Ya. Fourth. Kalau yang ini grade 5 atau fifth grade. Ya. Ya. Mute dulu ya. Guru menerangkan dulu ya, dengarkan dulu ya, mute dulu ya. Jangan nanti temannya yang lain jadi bingung, dengarkan dulu. Kalau kelas 6 ya, grade 6 atau 6th grade. Ya, 6th grade. Ya. Yang kelas 7, Seventh 7 ya, dengarkan dulu, mute dulu. Kelas 7, grade 7 atau 7th grade ya. Yang ini kayak ada di tiupnya dikit, 7th grade. Kalau yang 8, grade 8 atau 8th grade ya. Jadi TH-nya ini kayak ditiup, tapi ditiup ya. Lalu kelas 9, grade 9 atau 9th grade. Ya. Kelas 10, grade 10 atau 10th grade. Ya, di mute dulu ya siapa? Eren ya. Di mute dulu ya. Kelas 11, grade 11 atau 11th grade. Kelas 12, grade 12 atau 12th grade. Gitu, ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Miss kurang ini ya, kurang F ini maaf. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? No, Miss. Oke, kalau nggak ada, ini kosakata untuk mata pelajaran ya. Kalau bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, pelajaran bahasa Indonesia itu adalah Indonesian language. Bahasa Inggris, English language. Bahasa Mandarin, Chinese language. Tapi seringkali disingkat, jadi language-nya nggak disebut. Jadi cuma bilang Indonesian, English, Chinese gitu. Ya. PKN itu dalam bahasa Inggris adalah civics, pakai S ya. Matematika, mathematics, pakai S. Agama, kenapa? Kenapa? Yang matematik itu cuma diganti A-nya hilangin. Ya, tambahin S belakangnya ya. Lalu kalau agama, religious education ya. Olahraga, physical education. Tapi olahraga ini sering disingkat menjadi PE ya. Kemudian kalau IPA itu natural sciences. Kalau IPS, social sciences. Kalau teknologi informasi atau pelajaran komputer ya, TIK ya, itu dalam bahasa Inggris information technology atau sering disingkat menjadi IT. Kemudian seni rupa, art, seni musik, music. Sampai di sini ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada, berikutnya hati-hati ya. Kalau kita ngomongin permainan olahraga, kita enggak pakai the. Jadi langsung aja. Misal bermain sepak bola, play soccer atau play football. Bermain basket, play basketball. Bermain volley, play volleyball. Bermain kasti, play baseball. Bermain tenis, play tennis. Bermain bulu tangkis, play badminton. Bermain pingpong, play table tennis atau play pingpong. Nah, kalian perhatikan kalau sepak bola itu kalau football pakai ball, tapi kalau soccer enggak ya, kita enggak bilang play soccer ball, tapi kita langsung aja bilang play soccer. Nah, kalau permainan alat musik, hati-hati, permainan alat musik pakai the. Ya. Jadi kalau bermain itu siapa itu? Kalau bermain piano
Itu siapa ya? Ituin dulu, dimatikan dulu. Tadi Hah? Sini Itu Miss. Suara Miss. Suara Suara saya? Miss. Oh, kok bisa kayak Iya. gitu ya? Kok bisa gitu ya? Ini boy. Enggak ya, suara dari someone else, Miss. Someone Hah? else. Hah? Ada musiknya kan tadi ya? Laptop Miss. Iya, laptop Miss mau nyanyi. Enggak, itu dalam suara Miss. Laptopnya Ya. mana? itu suara nih. Ya, udah. Laptopnya mana? Udah. Kalau yang ada musiknya dimatikan dulu ya, di-mute dulu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan. Hati-hati ya. Kalau tadi olahraga nggak pakai the kan, langsung ya. Play soccer, play basketball nggak ada the-nya. Tapi kalau alat musik harus pakai the ya. Bermain piano, kalian nggak boleh bilang play piano, nggak boleh. Tapi harus ada the-nya. Play the piano. Bermain gitar, play the guitar. Bermain drum, play the drums. Pakai S, karena drumnya pasti lebih dari satu, nggak mungkin cuma satu. Bermain biola, play the violin. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk kosakatanya? Iya, Siapa yang mau tanya? Apa Matthew? Matthew. Bedanya tenis sama Loh, kalau pingpong tenis apa? di lapangan toh? Kalau pingpong di meja pingpong kan? Makanya disebutnya table tennis. Tenis meja. Saya punya pingpong tapi pakai lantai, nggak punya mejanya. Oh, jadi floor tenis gitu ya? Baru tahu. Miss baru tahu ada pingpong di lantai. Ya. Lagi saya nggak punya mejanya, Miss. Ya. Ini ayo chatnya berhenti dulu ya. Ini nanti untuk latihan readingnya. Ulangannya kita cuman yang ini, yang apa? Ulangannya cuman yang ini loh. Cuman yang ini ulangannya. Ya. Ini hanya untuk latihan reading. Tapi Miss tetap nantinya ada ambil nilai untuk reading. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk kosakata readingnya? Nggak ada. Miss, nanti ini catatannya Miss kasih. Ya, nanti Miss kasih catatannya. Ya. Ada lagi? Miss pakai titik enggak? Apanya? Pakai titik enggak? Kalau menjawab pertanyaannya? Iya. 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 Nah, kan Miss sudah bilang, bedakan kalau menulis kata dan kalimat. Kalau menjawab pertanyaannya, ini ngomongin yang ulangan dulu ya? Maksud kamu yang ulangan besok ya? Iya. Iya. Nah, kalau yang ulangan besok kan ini kan ya, bikin kalimat ya? Yang ini kan ulangan besok kan? Iya. Nah, kamu lihat Miss nulisnya pakai titik nggak tuh? Pakai. Nah, karena kita menulis kalimat, diawali huruf besar, diakhiri tanda titik. Gitu. Miss, Ya, I kenapa? don't know if aku nggak tahu ulangannya kalau itu. Cuma kalau dikasih taunya itu sama guru itu cuma verb 1, verb 2, sama verb 2 irregular. Cuma dikasih tahu gitu, nggak tahu kalau ada ini. Ada apa? Maksudnya bikin kalimat atau menerjemahkan kalimat ke Inggris. Oh. Nggak tahu, cuma dikasih tahu. Sekarang tujuan kita belajar bahasa Inggris apa? Tujuan kita belajar Inggris supaya semakin mengerti, menambah ilmu. Ayo. Supaya bisa ngomong Memperbesar bahasa IQ. lain. Nah, dengan Memperbesar IQ. tujuan Belajar. kita belajar bahasa Inggris supaya bisa membuat kalimat dalam bahasa Inggris gitu kan? Iya nggak? Kalau dan berkomunikasi. Nah, kalau kamu bikin kalimatnya dalam bentuk tertulis, berarti kamu writing kan? Kalau kamu bikin kalimatnya dalam bentuk lisan, berarti kamu speaking gitu kan? Itu inti belajar bahasa Inggris sebetulnya. Makanya itu yang Miss ajarkan ke kalian, bikin kalimat. Kalau cuma tahu verb 1, verb 2, tapi nggak bisa bikin kalimat kan percuma. Buat apa? Ya nggak? Ya. Oke, kita terus selesaikan dulu readingnya ya. Fokus dulu ya, nanti bingung kalau ngomongnya kemana-mana ya. Kita selesaikan readingnya dulu. Nah, ini vocabulary-nya ada pertanyaan nggak? Tentang cara ngomong kelas,
cara ngomong mata pelajaran, cara ngomong kegiatan olahraga, cara ngomong permainan alat musik. Ada yang mau bertanya? Miss, kalau Hah? tadi yang 4-nya gimana? Yang 4 apa? 4th grade. Kan itu Yang kan grade Miss katanya. Oh, Grade yang kelas 4. Yang kelas 4. Itu kan kalau kelas 4 kamu Iya, Miss. lihat. Nih, kalau kelas 4 kamu lihat tuh. Yang ini grade 4, kalau grade-nya di depan. Tapi kalau grade-nya di belakang, 4th grade. Tambahin TH. 4th grade. Itu maksudnya ya, Kay ya? Miss, thank you, Miss. Ya, you're welcome. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini yang kosakata berikutnya. Kalau mau ngomongin jadwal, ya. Kalau kamu mau ngomongin jadwal, jadwal itu kan rutin ya. Jadi pakai every ya, setiap hari Senin, setiap hari Selasa dan seterusnya ya. Nah, itu kalau cara pertama pakai every Monday, setiap hari Senin. Tapi Miss ajarin cara lain ya. Cara lainnya kita bisa pakai on, tapi Monday-nya harus jamak. On Mondays. Jadi kalau every Monday-nya tunggal, kalau pakai on Monday-nya jamak. Every Monday atau on Mondays. Setiap hari Selasa, every Tuesday atau on Tuesdays. Setiap hari Rabu, every Wednesday atau on Wednesdays. Setiap hari Kamis, every Thursday atau on Thursdays. Setiap hari Jumat, every Friday atau on Fridays. Setiap hari Sabtu, every Saturday atau on Saturdays. Setiap hari Minggu, every Sunday atau on Sundays. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Berikutnya, kalau anggota keluarga, ya, kalau kita ngomongin saudaranya aja ya, kalau father, mother kan udah tahu ya. Saudara kandung itu bahasa Inggrisnya adalah sibling. Nah, saudara kandungnya kan ada laki, ada perempuan. Kalau sibling itu kan bisa laki, bisa perempuan. Tapi kalau khusus yang laki, saudara kandung laki-laki, brother. Saudara kandung perempuan, sister. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita langsung bacaannya. Ya, di sini kalian ada bacaan, ya. Bacaannya, Betty lives in Jakarta with her parents and 2 brothers, John and Bob. Artinya apa? Coba siapa mau menerjemahkan? Yang belum siapa? Matthew belum dapat giliran. Hah? Udah, Miss. Matthew udah. Yang belum siapa? Hah? Marvel. Kay Lauren Marvel. Marvel ada kan? Ayo kalimat pertama Marvel apa artinya? Marvel yang pertama, Kak. Oh iya, kan Marvel. Ayo itu yang ya. ini. Nggak Betty ada lives dia. in Jakarta with her parents and 2 brothers, John and Bob. Artinya apa? Betty hidup di Jakarta bersama orang tua dia dan Dan dua dua saudara kandung laki-lakinya, John dan Bob, gitu ya. Betty tinggal di Jakarta dengan orang tuanya dan 2 saudara kandung laki-lakinya, John dan Bob, ya. Kalimat yang kedua, Kay Loriano. She is in 4th grade while John is in 6th grade and Bob is in 2nd grade. Ayo, Kay. She is in 4th grade. Ya, artinya apa itu? Dia di
Dia di Dia sekarang Heeh. kelas Heeh. 4. Ya, dia sekarang di kelas 4. Nah, Terus pada saat while itu sementara. John While itu sementara. Ya, sementara. Heeh. sementara John di kelas Heeh. 6 Heeh. dan Bob di kelas 2. Ya, very good. Next, siapa yang belum dapat giliran? Berikutnya. Kalimat berikutnya. Vina belum Vina, kalau nggak Nino. salah, Miss. Ayo, Nino. Every day. Setiap hari dia pergi ke sekolah bersama. Ya, they itu bukan dia. They itu apa? Mereka. Mereka. Pergi bersama. Ya, mereka pergi ke sekolah. Ya, bersama. Very good. Next, Miguel. Ayo Miguel, berikutnya. Miguel, Miss, bukan Miguel. Every Aha. day Hah? they go to school together. Yang ini, yang Hello. School starts at 7 o'clock Aha. and finish at 1 o'clock. Aha. Indonesia. Sekolah dimulai pada pukul 7 Aha. dan selesai pada pukul 1. Oke, very good, thank you. Kamu namamu bacanya Miguel atau Miguel? Karena Miss tuh kadang maksudnya agak bingung ini cara Indonesia atau cara luar gitu. Miguel. Hah? Indonesia. Miguel, cara Indonesia. Iya. Jadi kalau Michael dibacanya Mikael gitu. Enggak, kalau Michael ya. Michael. Oke. Beda, Miss. Oke, sometimes I'm confused. Oke, berikutnya. Siapa yang belum? Berikutnya. Siapa yang belum dapat Nicholas Darren? Ayo, Nicholas Darren. Ayo, kalimat berikutnya Nicholas Darren. Betty likes music. Artinya? Betty menyukai musik. Ya, Betty suka pelajaran musik. Maksudnya tuh pelajaran musik ya, mata pelajaran musik. Berikutnya Pandora Arta. Ayo cepat Pandora Arta. Pandora. Oke, berikutnya Sebastian Jeremy. Ayo cepat Sebastian Jeremy. Miss tadi yang mana ya? Yang ini, she has a music class. Dia mengikuti kelas musik. Kelas musik. 3 times. 3 Saya tahu. Saya tahu. 3 kali. 3 kali seminggu. Ya. Betul. Dia ada kelas musik 3 kali seminggu gitu ya. Berikutnya siapa yang belum? Yosua Lorenzo sudah belum? Yosua Lorenzo. Last semester Semester lalu dia belajar memainkan piano. Ya, very good. Semester lalu dia belajar memainkan piano. Vincent. Ayo Vincent, cepat. This semester ini belajar untuk bermain gitar. Ya, semester ini dia belajar memainkan gitar. Berikutnya, John likes PE. Siapa yang belum? Jose. John menyukai pelajaran olahraga. Ya, John menyukai pelajaran olahraga. Berikutnya, Valerie Audrey.
Yes, Miss. Berikutnya, apa itu artinya? He has his PE class. Apa artinya, Audrey? Yes, Miss. Apa artinya ini? He has his PE class on Tuesdays. Dia mempunyai kelas pada hari Selasa. Ya, dia ada kelas olahraga pada hari Selasa, setiap hari Selasa maksudnya, ya. Berikutnya kalimat yang terakhir. Siapa yang belum? Salvina udah belum kan ya? Salvina, kalimat terakhir. He usually practices soccer. Sampai koma deh, sampai yang koma, Salvina. He usually practices soccer with his friends. Apa artinya? John berlatih. Dia kan di sini bilangnya he ya. Di sini kan bilangnya he ya. Berarti dia, ya kan? Dia biasanya berlatih sepak bola dengan temannya. Oke, dengan teman-temannya. Friends, lebih dari satu. Dengan teman-temannya, ya. Yang terakhir setelah koma. Yang belum siapa yang belum? Yang Albert Fernando belum. But yesterday he practiced soccer with Bob. Tapi kemarin dia berlatih sepak bola bersama Bob. Ya, tapi kemarin dia berlatih sepak bola bersama Bob. Itu isi bacaannya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, Miss ajarin cara menjawabnya. Ya, karena habis ini, ya, Miss akan berikan kalian tugas reading ini. Ya, tugas reading ini harus kalian kerjakan di Google Form. Nanti Miss bagi. Ya, nilainya masuk nilai tugas. Ya. Nah, kalian harus kerjakan nanti. Miss ajarin caranya aja ya. Caranya begini. Nomor 1, kan pertanyaannya, where does Betty live? Di mana Betty tinggal, gitu kan. Jawabannya kan ada di kalimat pertama ya. Seperti Miss bilang tadi, complete sentences, kalimat lengkap. Artinya harus ada subjeknya. Jadi Miss nggak mau kalau jawabannya cuman in Jakarta. Itu pasti disalahin. Karena itu tidak lengkap. Jadi harus ada subjek predikatnya. Subjeknya siapa? Subjeknya Betty. Predikatnya apa? Predikatnya baru in Jakarta, titik. Gitu caranya. Paham nggak? Yes, Miss. Paham ya? Nah, yang harus kalian perhatikan adalah di sini pertanyaannya, dia kalau pakai kayak nih, kalian lihat nih ada does atau kadang ada do, berarti pasti jawabannya verb one. Ya kan? Kalau yang pertanyaannya pakai did, berarti jawabannya pasti verb to. Paham nggak? Miss kasih contoh nih ya yang pakai did ya. Misal yang pakai did nomor 7 misal. What did Betty learn to play last semester? Nah, kalian lihat last semester Betty itu main apa? Last semester main piano ya. Ya kan? Tapi kalau kamu menjawabnya langsung the piano, pasti salah. Karena itu tidak lengkap. Harus ada subjek predikatnya. Subjeknya Betty. Predikatnya learned. Learned-nya bentuk verb to ya. Learned. Lalu learned apa? Ya kalian ikutin aja nih di pertanyaan. Learned to Play. play. Nah, baru piano pakai titik. Last semester titik. Gitu. Paham nggak? Yes, Miss. Yes ya. Oke. Lalu kalau yang ada ini, yang ada is-nya, ya langsung aja, nggak usah pakai verb one, verb two, pikirin ada is-nya pasti. Contohnya gini nih. What is Betty's favorite subject? Ya, mata pelajaran kesukaan Betty apa? Kan jawabannya musik ya. Kalau kalian cuma jawab musik, salah karena nggak lengkap. Jadi harus ada subjeknya dulu. Betty
Favorite subject is music. Gitu. Atau kalau ngomongin kesukaan boleh juga pakai like ya. Betty like music, boleh juga. Ada 2 cara untuk menjawab yang itu. Ya. Nah, kalau yang nomor 6 ya, what is Betty learning to play this semester? Ya, apa yang Betty sedang pelajari untuk bermain semester ini? Ya, kalian jawabnya Betty-nya dulu, lalu ikutin yang di pertanyaan ini loh. Yang di pertanyaan pakai is learning kan ya? Learning. Nah, ikutin aja, is learning, ikutin ya. Is learning Play. play guitar. Guitar. Ya, jangan lupa the-nya ya. The guitar This semester. gitu. Sampai di sini paham nggak? Cara menjawabnya paham nggak? Yes. Ya. So if there is no like when Betty favorite subject, what is Betty's favorite subject? Huh? So we don't have to use verb 1, verb 2, verb 1s. Kalau kalian gini, kalau sudah pakai ini is-nya, nggak usah pikirin verb 1, verb 2. Ya, tapi kalau kalian nggak pakai is-nya, kalian pakai like kan nggak pakai is lagi. Nah, baru pikirin verb 1 atau verb 1s. Paham? Yes, Miss. Paham ya? Yes. Ada lagi pertanyaan lain? No, Miss. Nggak ada. Kalau nggak ada, kalian dengarkan baik-baik ya. Dengarkan semuanya. Habis ini, Miss akan berikan kalian soal latihan reading ini. Ya, kalian Miss kasih catatannya. Ya, terus soalnya nanti ada di Google Form. Kalian harus jawab soalnya dengan kalimat lengkap. Miss kasih waktu sampai hari Kamis, Rabu malam sih tepatnya, Rabu tengah malam. Rabu jam 11.55 malam. Tapi kalau kalian bisa kerjakan hari ini, ya kerjakan hari ini. Kalau baru sempat besok, ya nggak apa-apa besok. Intinya kalian punya waktu sampai hari Rabu tengah malam. Cukup kan waktunya? Ya. Dan itu akan masuk nilai tugas reading. Ya. Nah, itu yang tugas kalian hari ini, reading. Terus jangan lupa hari Kamis ada ulangan. Ulangan hari Kamis hanya membuat kalimat seperti soal latihan kemarin. Membuat kalimat kayak begini. Membuat kalimat dengan kata-kata di dalam kurung dan membuat kalimat yang menerjemahkan. Ya. Ada pertanyaan? Can I ask you a question? I want to ask you a question. Do we have like last semester, not last semester, last grade? Miss Gian give us we sing some song, a song. I mean, a song in English. Do we have it? Do we like gimana ya? Itu loh Miss kan waktu kelas 4 kita tuh pernah disuruh nyanyi satu lagu dari Inggris. Kita di sini ada nggak? Kalau Miss gini ya, Miss itu bukan guru yang suka nyanyi atau main game. Ya, buat Miss yang penting adalah you learn English, you can make sentences in English. Kamu belajar bahasa Inggris, kamu harus bisa bikin kalimat dalam bahasa Inggris. Itu. Nah, jadi Miss nanti lebih ke latihannya, misal nih, Miss suruh kalian mengarang. Miss kasih kalian topik, kalian harus mengarang dalam bahasa Inggris. Begitu. Tapi Miss nggak akan nyuruh kalian nyanyi. Ya, karena Miss bukan guru nyanyi juga, bukan guru musik juga gitu. Oke? Any other question? No? Oke, kalau nggak ada, hari ini cukup ya. Ya, nanti Miss bagi catatannya dan ada soal di Google Form. Dan jangan lupa. Kenapa? Soalnya Miss-nya penjaga record. Ya. Jangan lupa hari Kamis kita ada ulangan.